Pengertian metode simulasi. Metode simulasi merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran dengan bertujuan untuk memberikan suatu pengalaman belajar lebih konkret melalui pengalaman atau penciptaan dari sebuah tiruan-tiruan yang sudah mendekati bentuk sebenarnya. Model simulasi CBI ini memanfaatkan media komputer dengan menampilkan materi pembelajaran semenarik mungkin dalam bentuk simulasi gerak seperti PPT, gambar, audio, dan lain-lainnya. Tujuan dari penggunaan simulasi menurut Uni Fadilah 2014 halaman 21 itu ada 8, melatih keterampilan eksklusif baik bersifat profesional juga bagi kehidupan sehari. Yang kedua, memperoleh pemahaman mengenai suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan kreativitas belajar. Yang kelima, memberikan motivasi belajar bagi para murid. Keenam, melatih murid untuk mengadakan kerjasama dalam sebuah kelompok. Yang ketujuh, meningkatkan daya kreativitas siswa. Yang kedelapan, melatih peserta didik agar dapat menguasai serta menghargai pendapat dan peranan orang lain. Menurut J.J. Hasibuan serta Mueciono tahun 1986 halaman 27, tujuan tata cara simulasi itu ada 3. Yang pertama, melatih keahlian tertentu baik bersifat profesional ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, latihan memecahkan permasalahan. Materi selanjutnya yaitu tentang proses tahapan dalam mengembangkan simulasi komputer. Menurut Khotimah, proses tahapan dalam mengembangkan model dan simulasi komputer secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu memahami sistem yang akan disimulasikan. Langkah yang kedua yaitu mengembangkan model dari sistem. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan model yang akan disimulasikan. Langkah yang keempat yaitu membuat program atau software komputer. Setelah membuat software komputer, langkah selanjutnya yaitu menguji, memverifikasi, dan memvalidasi keluaran simulasi. Langkah yang terakhir yaitu mengeksekusi program simulasi untuk tujuan tertentu. Untuk materi selanjutnya yaitu perencanaan produksi model simulasi. Menurut Setiadi, perencanaan produksi pada simulasi terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap pertama ini, hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam pembuatan produksi model simulasi teknologi informasi dan komunikasi. Analisis kebutuhan produksi model simulasi berupa pengumpulan informasi yang identik dengan standar komunikasi, pengembangan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari kompetensi dasar serta mempersiapkan sumber buku yang telah digunakan. Untuk yang kedua yaitu desain pembelajaran. Tahap yang kedua ini yaitu mempersiapkan desain pembelajaran berupa analisis dan penetapan standar kompetensi dengan cara memilih dan mengembangkan materi pelajaran yang akan dijadikan sebuah rancangan produk dalam produksi model simulasi. Yang ketiga yaitu ada pengembangan produksi media. Pada tahap yang terakhir ini yaitu tahap pengumpulan atau memasukkan dan menggabungkan bahan-bahan seperti
materi, animasi, dan foto, dan lain-lain yang sesuai dengan materi yang akan digunakan, serta memastikan desain yang telah direncanakan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang membahas tentang penerapan simulasi TIK, atau lebih dikenalnya lagi yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penerapan simulasi TIK ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua yaitu menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu menjelaskan materi. Yang keempat yaitu siswa mempraktekkan. Dan yang terakhir yaitu penilaian guru. Nah, yang pertama yaitu kan tujuan pembelajaran harus disampaikan. Nah, di sini itu seorang guru itu harus membuat tujuan pembelajaran yang jelas, lalu disampaikan ke peserta didik agar peserta didik itu mengetahui apa target yang akan diraih setelah mempelajari pembelajaran terkait TIK ini. Selanjutnya yaitu menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, di sini guru itu menyiapkan bahan-bahan ataupun alat-alat yang akan digunakan selama simulasi itu berlangsung agar lebih mudah atau memanage waktu agar lebih waktunya itu tidak terbuang sia-sia seperti itu. Dan dalam pelaksanaan simulasi juga sudah siap alat dan bahannya seperti komputer, terus laptop, LCD, dan lain-lain yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu menjelaskan materi. Pada penerapan ini guru itu sebagai pendidik menjelaskan materinya agar siswa itu memahami apa yang akan dilakukan simulasi tersebut dengan cara memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti penayangan video, terus menampilkan slide PPT dan lain-lain seperti itu, agar mempermudah siswa dalam pemahaman yang akan dilakukan selama simulasi yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Penerapan selanjutnya yaitu setelah siswa menerima penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh guru, selanjutnya siswa itu mempraktekkan secara langsung terkait simulasi yang akan dilakukan dan telah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Penerapan terakhir yaitu penilaian guru. Guru memperhatikan atau mengoreksi hasil simulasi yang telah dilakukan oleh siswa. Jadi di sini itu guru itu mengoreksi atau memperbaiki hasil yang telah dilakukan oleh siswa selama simulasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Kelebihan metode simulasi. Pada simulasi menurut Senawati tahun 2014, halaman 89, pembelajaran terkait teknologi informasi dan komunikasi, terdapat kelebihan yang ada pada penerapan simulasi. Antara lain yaitu yang pertama, adanya simulasi teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bekal pengetahuan tentang teknologi informasi bagi kehidupan di masyarakat. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan daya minat belajar pada siswa terkait teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas belajar siswa, menciptakan peserta didik yang berinovasi, kreatif, dan aktif. Yang terakhir yaitu menjadikan masukan serta menambah wawasan baru untuk pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas waktu dan kemajuan dalam penggunaan teknologi pembelajaran di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan metode simulasi. Metode simulasi tidak hanya memiliki kelebihan, namun juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut Ana Nur Hasanah 2016 halaman 91, yaitu kekurangan terdapat pada metode simulasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua yaitu pengelolaan yang kurang baik. Yang ketiga yaitu faktor psikologi seperti rasa malu dan rasa takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.